Halo semuanya, selamat datang di analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal membongkar sebuah topik yang sejujurnya sangat mendalam dan bisa mengubah cara pandang kita 180 derajat. Kita akan menganalisis esensi dari ibadah. Perbedaan antara sekedar rutinitas agama dari luar versus transformasi hati yang sesungguhnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya dengan sebuah pertanyaan tajam. Mengapa banyak hidup tetap tidak berubah? Ini misteri yang luar biasa loh. Maksud saya, coba deh kita perhatikan. Di zaman sekarang, kita gampang banget menemukan tempat ibadah atau gereja-gereja besar yang dijejali ribuan orang tiap minggunya. Fasilitasnya super nyaman, tata cahayanya megah, musiknya luar biasa meriah. Tapi, dan ini bagian yang sering bikin kita bertanya-tanya, kenapa dari ribuan orang yang rutin hadir di tengah kemegahan itu, ketika mereka pulang, banyak yang masih aja terjebak di masalah, kebiasaan atau dosa yang persis sama. Gini loh, paradoks modern yang sering kita lihat. Di satu sisi, ada yang namanya penampilan luar. Orang-orang berbondong-bondong datang mencari berkat, memburu mujizat, atau sekedar menikmati kemegahan fisiknya. Tapi, coba kita tengok sisi baliknya, kondisi hati. Seringkali, di balik semua hiruk-pikuk dan kemeriahan itu, hatinya tetap kerasa kosong. Ada semacam keengganan untuk repot-repot hidup dalam ketaatan yang nyata. Alhasil, orang di luar sana bahkan nggak bisa ngebedain mana kehidupan orang percaya dan mana yang bukan. Ibaratnya, kita pengen banget dapat berkatnya, tapi buru-buru menghindar dari ketidaknyamanan proses transformasi hati itu sendiri. Terus, apa dong jawaban buat kekosongan hati ini? Nah, sumber-sumber materi kita ngasih sebuah konsep luar biasa yang disebut nyanyian baru. Dan, oh ya, penting banget untuk dicatat. Ini sama sekali bukan tentang lagu baru atau melodi yang sering kita nyanyikan. Bukan itu. Nyanyian baru ini adalah sebuah kehidupan yang diubahkan secara radikal oleh Tuhan, langsung dari dalam keluar. Kehidupan yang memancarkan sesuatu yang sangat berbeda, yang otentik, sampai-sampai pas orang lain melihatnya, mereka nggak ngelihat rutinitas agama yang kaku, tapi mereka benar-benar melihat kemuliaan Tuhan yang hidup. Konsep ini sebenarnya berakar kuat dari teks kuno, tepatnya di Mazmur 40 ayat 3. Bunyinya seperti ini, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Poin krusialnya di sini adalah efek dominonya. Perhatikan urutannya ya, semuanya dimulai dari satu kehidupan yang benar-benar berubah dari dalam. Perubahan yang asli ini secara natural bakal bikin orang lain ngah. Mereka jadi takjub dan pada akhirnya hal itulah yang menuntun mereka untuk percaya. Transformasi hidup yang nyata adalah kesaksian yang paling kuat. Biar lebih kebayang, kita putar waktu sebentar ke abad 19. Saya mau kenalin Anda ke sebuah kisah nyata yang super menarik tentang seorang pria bernama George Mueller. Sebagian dari Anda mungkin tahu namanya sebagai salah satu tokoh pahlawan iman. Tapi, tahu nggak sih fakta mengejutkannya? Sebelum dia kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia itu pencuri yang sangat licik. Bisa dibilang, dia itu ibarat pencuri di bangku gereja. Kenapa? Karena waktu dia beranjak dewasa, dia makin pintar berbuat kejahatan, tapi di saat yang bersamaan, dia tetap rajin datang ke ibadah formal di gereja. Kehadirannya di sana sama sekali nggak ngubah hatinya. Hatinya tetap kosong, melompong. Coba kita lihat lini masanya untuk memahami gimana hidupnya bisa berbalik arah. Awalnya, masa mudanya habis buat hidup dalam dosa dan nyuri, walaupun statusnya dia rajin beribadah. Lalu, seluruh hidupnya berputar di fase kedua. Sebuah malam yang sangat spesifik pas dia datang ke persekutuan doa yang super sederhana. Malam itulah yang jadi pemicu ledakan iman yang membawa kita ke fase ketiga, di mana dia akhirnya mendirikan panti asuhan raksasa di Bristol dan menghidupi semua itu murni tanpa pernah minta sumbangan sepeser pun ke manusia. Gimana coba? Perubahan segila ini bisa terjadi cuma gara-gara satu malam? Jawabannya ada di titik balik malam bersejarah itu. Kontrasnya kerasa banget loh. Persekutuan doa di rumah temannya itu nggak ada gedung megah, nggak ada kemewahan, sama sekali nggak ada pertunjukan musik yang menggelegar. Yang ada cuma beberapa orang percaya yang nyanyi lagu yang sangat sederhana, baca satu pasal firman, dan ini dia kuncinya. Mereka berdoa sambil berlutut, dengan kesungguhan hati yang mutlak. Mueller belum pernah tuh ngeliat orang berdoa kayak gitu. Absennya kemegahan fisik luar yang digantikan sama kedalaman dan ketulusan hati ini, justru yang jadi anak panah yang sukses nembus kerasnya hati sang pencuri ini. Di malam itulah, Mueller mengalami pencerahan batin yang ngubah total arah sejarah hidupnya. Dia nemuin sebuah realitas baru. Akhirnya dia sadar banget kalau sukacita, rasa damai, dan keindahan pas ada di hadirat Tuhan itu ternyata jauh lebih besar dan nyata dibanding semua kesenangan dosa yang selama ini mati-matian dia kejar.
Rasa hampa yang dari dulu coba dia isi pakai kejahatan dan ritual agama yang mati, seketika lenyap, digantikan oleh perjumpaan yang benar-benar nyata dengan Sang Pencipta. Dan inilah yang bikin kisahnya benar-benar mencengangkan. 10.000. Coba biarin angka ini meresap sebentar di pikiran Anda. 10.000 adalah perkiraan jumlah anak yatim piatu yang pada akhirnya dirawat sama George Mueller sepanjang hidupnya di Bristol. Dia ngasih mereka makan, baju, pendidikan, dan itu semua dilakuin lewat doa. Bener-bener ngandelin Tuhan tanpa pernah minta-minta ke manusia. Warisan iman yang sebegitu masifnya ini lahir bukan dari panitia gereja yang mewah, melainkan berawal dari satu persekutuan doa yang sangat sepi, sederhana, dan tulus. Kisah ini dengan sangat brilian ngasih lihat ke kita gimana sih sebenarnya mekanika dari iman yang radikal itu bekerja. Kalau kita bedah berdasarkan sumber yang ada, prosesnya tuh kayak gini. Langkah pertama, jangan gampang puas sama formalitas. Biarkan hati Anda benar-benar disentuh oleh kasih karunia. Langkah kedua, praktekkan doa yang hidup. Maksudnya, percakapan dua arah yang nyata sama Tuhan bukan sekedar hafalan loh ya. Langkah ketiga, berani ngambil keputusan radikal buat ninggalin dosa demi kekudusan. Dan keempat, wujudkan iman itu dalam tindakan pelayanan yang praktis. Ini transisi beneran dari sekedar agama lahiriah menuju kehidupan iman yang bernapas. Sekarang, mari kita bawa analisis ini ke keseharian kita. Mungkin kadang Anda ngerasa rutinitas rohani harian, kayak saat teduh pagi yang sunyi atau doa pribadi, itu hal yang kecil dan gak ada yang lihat. Tapi dengerin ini, sumber kita menyoroti kalau kesetiaan di hal-hal kecil itulah yang justru jadi kuasa tersembunyi. Saat Anda konsisten ngelakuinnya, selalu ada kemungkinan loh ada orang lain yang merhatiin. Ketulusan dalam keseharian itu yang bakal jadi katalis yang nyentuh hati orang dan bikin jiwa mereka tiba-tiba haus akan Tuhan. Makanya kita sangat didorong untuk terus mempertahankan kesetiaan yang tersembunyi ini. Praktik-praktik simpel kayak terus berdoa, ngerenungin firman tiap hari, berusaha hidup kudus, dan selalu jaga kerendahan hati. Kenapa? Karena sejarah ngebuktiin Tuhan itu secara khusus pakai disiplin-disiplin sederhana yang terus diulang ini buat ngebentuk nyanyian baru di dalam diri kita. Percaya deh, hal-hal kecil dan sunyi ini justru jadi senjata utama buat nyiptain dampak yang nembus batas waktu. Sebagai penutup analisis kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat kita renungin bareng-bareng. Siapa yang sedang melihat nyanyian baru dalam hidupmu hari ini? Perubahan sejati yang bisa mengguncang dunia itu selalu dimulai dari dalam hati, dari kesungguhan yang tersembunyi, sebelum akhirnya memancar keluar dan bawa terang buat sekeliling. Makasih banget udah nemenin saya mendalami topik luar biasa ini. Teruslah bereksplorasi, dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.